Halo guys, gua Vincent dan di video kali ini gua bakal bahas tentang uang panas. Kalau kalian udah mulai berinvestasi atau mungkin bekerja di sektor keuangan, mungkin udah nggak asing lagi dengan istilah ini. Jadi dalam konteks ini, uang panas adalah uang yang akan dipakai untuk kebutuhan jangka pendek yang penting, urgent, dan mendesak. By the way, definisi ini gua ambil dari Bareksa ya. Lebih tepatnya, Bareksa memberikan contoh orang-orang yang berinvestasi dengan menggunakan uang panas seperti uang untuk makan sehari-hari, atau lebih parahnya lagi dengan berhutang. Kalau berdasarkan contohnya, uang panas itu sifatnya memang untuk kebutuhan yang penting dan benar-benar jangka pendek. Bahkan artikelnya aja berjudul "Heboh Beli Saham Pakai Uang Panas". Ini pentingnya berinvestasi dengan uang dingin atau dana dingin. Katanya orang-orang yang beli saham pakai uang panas bukannya untung, tapi malah apes. Beli saham pakai uang panas kayak uang buat makan sehari-hari, bayar sewa, atau lebih parah lagi pakai uang yang hasil berutang benar-benar beresiko. Kalau kata Bareksa, ketika terjadi penurunan nilai aset yang mereka beli, orang-orang yang berinvestasi dengan uang panas akan sangat stres memikirkan bagaimana nanti untuk makan sehari-hari atau untuk mengembalikan pinjaman yang digunakannya. Ya karena udah ngutang ceritanya. Ini sih levelnya udah serem, ngeri-ngeri sedap. Mungkin kalau investasinya masih menguntungkan sih ya udahlah ya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sampai rugi, ya serem jadinya. Mengerikan banget gitu. Balik lagi, ini pentingnya literasi keuangan dan ilmu money dan financial management. Pentingnya tahu cara ngatur uang. Kalau ngatur duitnya kayak gitu, ya risikonya juga besar. Besar banget malah. Kalau menurut gua, risk and reward-nya sih nggak sebanding. Apalagi kita mempertaruhkan apa yang kita udah punya buat sesuatu yang belum jelas. Kita belum tahu nih, untungnya bakal gimana, atau resikonya bakal kayak gimana. Namanya investasi kan ada resikonya, dan banyak ketidakpastian. Nggak ada yang pernah tahu apakah kita bakal untung atau rugi. Ya apalagi kalau investasinya yang di aset-aset yang harganya naik turun terus, fluktuatif. Kita nggak pernah tahu kita bakal untung atau rugi. Ya nggak ada yang pasti lah intinya. Cerita kayak gini sebenarnya udah nggak asing lagi sih, termasuk orang-orang di sekitar kita atau yang diberitakan di media sosial atau di media massa tentang investasi bodong. Orang-orang yang ketipu sama investasi bodong. Ada yang sampai utang ke pinjol, pakai uang panas buat sehari-hari, buat berinvestasi. Akhirnya malah ketipu dan uangnya nggak balik lagi, hilang entah kapan kembalinya. Makanya kita harus open-minded. Ya, kita harus mau terus belajar lah. Kita terbuka aja dengan hal-hal baru, dengan hal-hal yang kita nggak tahu. Ya namanya juga kita ada proses belajar. Nggak ada yang instan. Apalagi buat yang udah pernah berinvestasi pakai uang panas. Semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai nyesel dan kejadian kayak yang gue ceritain tadi. Jadi gue harap ini nggak terjadi sama kalian. Pokoknya tetap berhati-hatilah dan fokus berinvestasi dan bangun kekayaan dalam hal-hal yang kalian pahami. Jadi yang kalian ngerti aja. Kalau kalian ngerti, paling nggak resikonya itu lebih terkendali. Nggak terlalu sama-sama nggak tahu posisinya. Kan kalau kita investasi terus kita nggak tahu investasi di mana, kita tuh sama-sama nggak tahu risk dan rewardnya gimana, apa kita bakal untung atau enggak. Terus potensi kita rugi tuh kayak gimana. Kita benar-benar nggak tahu dan menurut gua itu resikonya besar banget. Namanya juga keuangan, investasi, dan hidup. Semuanya adalah permainan yang penuh dengan ketidakpastian. Yang pasti-pasti aja mah pasti lewat lah. Oke guys, sekian video kali ini. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.